Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Firman Tuhan pada hari ini adalah hari yang ke-59, tanggal 28 Februari tahun 2025, adalah akhir daripada bulan Februari. Diambil dari kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-8. Doa syukur percaya Yesus. Dalam Nats kita bacakan dalam 3 versi, bahasa Indonesia sehari-hari, dan bahasa Batak Toba Siganupari. Sebagai natnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Pertama-tama, melalui Yesus Kristus, saya berterima kasih kepada Allah karena saudara-saudara sekalian, sebab seluruh dunia sudah mendengar bahwa kalian percaya sekali kepada Kristus. Dalam bahasa Batak Toba didok songonon na parjolo sahali mandok mauliate do ahu tu de Batakku marhite Yesus Kristus ai tarbarita do tu sude portibion hapor seaon muna. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dan sebagaimana biasanya sebelum kita masuk dalam perikop, kita lihat dalam bacaan pagi, ya. Kita lihat dalam bacaan pagi diambil dari kitab 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai dengan 27 dengan perikop Saul bertemu dengan Samuel. Apa makna perikop ini, Saul bertemu dengan Samuel? Dan untuk apa Samuel bertemu dengan Saul? Kemarin kita masih membaca bahwa Israel meminta raja kepada Samuel. Nah, Tuhan menjawab, ya, turutilah perintah mereka, karena mereka sungguh tidak lagi percaya saya sebagai rajanya. Maka turutilah kemauan mereka dengan syarat harus tunduk kepada syarat-syarat raja kepada rakyatnya. Itulah pesan Tuhan. Nah, sekarang Samuel bertemu dengan Saul. Apakah Saul yang ditunjuk sebagai raja? Mari kita lihat dalam perikop ini. Ayat ini menceritakan awal pemilihan Saul sebagai raja Israel yang dimulai dengan pencarian Saul terhadap keledai milik ayahnya dan berakhir dengan penunjukan Tuhan atasnya sebagai raja. Jadi bermula waktu ayahnya Kis menyuruh dia untuk mencari keledai yang hilang, dan itulah awal mulanya Saul bertemu dengan Samuel dan dia dilantik menjadi raja Israel. Kisah ini menunjukkan
bagaimana tindakan kita, sekecil apapun, bisa memiliki tujuan yang lebih besar dalam rencana Tuhan. Coba. Awalnya Saul mencari keledai yang hilang. Tapi dengan pekerjaan itu, akhirnya dia bisa ditunjuk sebagai Raja Israel. Apa pesan moral dari perikop ini? Kita lihat di sini pesan moralnya adalah kita seharusnya tidak meremehkan pengalaman sehari-hari, karena bisa jadi itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Jadi pengalaman kita sehari-hari jangan sampai kita remehkan, karena itu bisa rencana Tuhan yang mulia yang lebih besar. Maksudnya di sini kita tetap peduli dan care apa yang kita pikirkan setiap hari. Nah, contoh. Jadi hal-hal yang dipikirkan bisa kita lihat contoh seperti Daud, ya. Ini contoh Daud. Daud seorang gembala, dipilih Allah menjadi raja di Israel. Dan dalam pikiran Daud setelah dia raja, sudah mengalahkan Amori, Amon, Moab, ya, Amalek, dan juga Kanaan, ya. Dia sudah mulai tenang. Dan dia berada di istana yang megah. Kayu-kayu perkakasnya terbuat dari kayu ares Libanon. Sehingga Daud berbicara. Nathan katanya kepada Nabi Nathan, saya sudah enak di istana. Tapi mengapa peti perjanjian Tuhan berada di kemah? Saya akan membangun bait suci. Ini pembicaraan sehari-hari dengan Nathan. Dengan pembicaraan itu, Allah menilainya sangat besar. Dan itu diwujudkan dengan rencana Allah yang lebih besar. Coba. Nathan mengatakan kepada Daud, lakukanlah. Karena kamu sudah diberkati oleh Allah. Menang dalam peperangan dan tinggal di rumah istana yang megah. Lakukan. Tapi begitu Nathan pulang, langsung Tuhan menyampaikan pesan kepada Nathan. Nathan sampaikan kepada Daud, bukan dia yang membangun rumah bagiku, tetapi dari keturunannya, anak kandungnya sendiri yang menduduki tahta kerajaannya. Dan dialah yang membangun rumah bagi saya. Itu kata Allah. Namun Allah mengatakan, saya sangat menghargai Daud. Belum pernah ada bangsa Israel yang menyatakan seperti itu. Mulai dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Tidak ada orang yang memikirkan saya berada di kemah. Walaupun, kata Tuhan, saya tidak pernah mengeluh. Tapi belum pernah ada orang yang berpikiran seperti Daud. Maka Tuhan Allah mengatakan, keturunannya lah yang membangun bait suci bagiku. Itu pertama. Dan kedua, dengan pikiran Daud yang sangat brilian, yang sangat memuliakan Tuhan, maka Tuhan mengatakan, dari keturunannya lah yang menjadi raja segala raja, dan pemerintahannya berada di kota Sion untuk selama-lamanya. Jadi pemerintahannya sudah ditentukan di kota Sion selama-lamanya. Apakah Sion yang sekarang? Tidak. Sion yang diciptakan oleh Tuhan sendiri, yaitu the new of Jerusalem.
Itu belum datang? Belum. Tapi Tuhan sudah menjanjikan, ya. Dari keturunannya lah yang menjadi raja segala raja, dan pemerintahannya berada di kota Sion. Nah, raja yang segala raja itu sudah datang? Sudah. Itulah kelahiran Yesus datang ke dunia. Tapi dia datang ke dunia, dia kembali lagi ke surga. Walaupun mati dikubur 3 hari, dia bangkit kembali. Dan nanti kedatangannya, itulah kerajaan Sion selama-lamanya. Hanya satu pemimpin di sana, yaitu Yesus atau Allah sendiri atau Roh Kudus. Tidak lagi beda Allah, beda Roh Kudus, beda tidak. Satu, yaitu Yesus sebagai Allah, Yesus sebagai Roh Kudus, dan dialah memimpin di sana raja segala raja. Dan itu kapan terjadi? Pada saat penduduk sorga bersatu dengan penduduk bumi dan dijadikan satu. Ya, manusia-manusia yang mati dibangkitkan dan yang belum mati diperbaharui. Dibuatlah kota baru, yaitu Yerusalem yang baru. Mungkin tahukah saudara-saudara berapa luas kota itu? Mungkin kalau tidak membaca Bible dalam bahasa Indonesia sehari, tidak akan tahu berapa luas kota itu, berapa panjang, berapa lebar, dan bagaimana perlengkapannya. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 21, ya, itu jelas dikatakan Yerusalem yang baru ayat 9 bahwa luas kotanya adalah tinggi 2.400 km. Tinggi. Panjangnya 2.400 km. Jadi tinggi 2.400 km, panjang 2.400 km, lebar 2.400 km. Itulah bangunan yang akan datang, Yerusalem yang baru. Kalau 2.400 km berarti 2 kali luas Pulau Jawa, ya, 2,5. Pulau Jawa itu 1.000 km, dari Anyer Panarukat itu 1.000 km. Jadi 2 kali inilah, 2,5 kali inilah lebar, panjang, dan tinggi. Tebal temboknya 60 meter, terbuat dari mutiara. Pondasinya 12 batu permata, semua jenis batu 12. Dan tiap batu pondasi itu ditulis nama rasul, ya, yang 12 murid dari Yesus, minus Judas Iskariot, tidak termasuk. Itulah. Pintu gerbangnya ada 3 setiap sudut, sebelah utara, sebelah selatan, sebelah barat, dan sebelah timur. Dan tiap-tiap gerbang itu tertulis nama 12 suku keturunan Yakub. Itulah Yerusalem yang baru, dan itu di kota Sion. Disitulah dia memimpin selama-lamanya, raja segala raja, dan penduduk sorga dan bumi bersatu menjadi satu di situ. Disitulah penghakiman terakhir dari semua orang. Itulah Daud memikirkan, tapi dihargai oleh Allah. Dari keturunanmu, anak kandungmu sendiri akan membangun bait suci bagiku. Kemudian dari keturunanmu menjadi raja segala raja, dan pemerintahannya di kota Sion selama-lamanya. Jadi raja itu sudah datang, namun pemerintahannya secara langsung kita tunggu. Kita harus sabar menunggu, ya. Tapi itu sudah dekat bagi semua orang, karena kematian bagi kita itu sudah dekat, ya. Nah, itulah di sini contoh tadi dikatakan bahwa Daud sebagai salah satu contoh yang tadi di sini dikatakan bahwa kita seharusnya tidak meremehkan pengalaman sehari-hari, karena bisa jadi itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Jadi pembicaraan Daud dengan Nathan menjadi kenyataan janji Tuhan Allah kepada manusia. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Nah, sekarang apa pembelajaran dari perikop ini? Mari kita lihat.
dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 16. Di sana dikatakan oleh Samuel, ya. Tuhan sendiri berbicara kepada Samuel. Besok pagi kira-kira waktu begini, aku akan menyuruh seorang dari suku Benjamin menemuimu, ya. Dan lantiklah dia dengan upacara perminyakan untuk menjadi raja dalam umatku Israel, atas umatku Israel. Ia akan menyelamatkan umatku dari orang Palestina. Aku telah melihat penderitaan umatku dan mendengar tangisan umatku dan mendengar tangisan mereka minta tolong. Tadi sebelumnya memang Israel minta raja. Mungkin maksudnya supaya menghilangkan penderitaan yang dialami mereka. Di sini Tuhan mengabulkan. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan akan menyuruh seorang itulah Saul. Pada waktu dia mencari keledai yang hilang, dan disitulah dia bertemu dengan Samuel. Nah, kemudian pembacaan yang kedua, ya, bahwa melihat Saul, Tuhan berkata, inilah orang yang kusebut kepadamu itu. Dia akan memerintah. Nah, jadi jelas memang ditujukan kepada Saul yang menjadi raja pertama bangsa Israel. Nah, kemudian pembenaran yang ketiga adalah pesan ilahi yang bekerja melalui situasi sehari-hari. Ketika Saul dan pelayannya mencari keledai yang hilang, mereka tidak menyadari bahwa pencarian tersebut, ya, mengarah pada sebuah tujuan yang lebih penting, yaitu pemilihan Saul jadi raja Israel. Jadi makanya jangan meremehkan perlakuan sehari-hari itu. Dari mencari keledai, dari situ bisa menjadi pengangkatan dia menjadi raja. Artinya jangan sampai meremehkan pekerjaan apa yang kita lakukan sehari-hari, karena itu bisa menjadi kenyataan, menjadi rencana besar Allah. Jadi apa yang kita pikirkan sehari-hari itu bisa menjadi rencana besar bagi Tuhan Allah. Ya, jadi inilah bacaan pagi dalam kitab 1 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 27. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam. Diambil dari kitab Roma pasal 14 ayat 1 sampai 23. Janganlah menyalahkan saudaramu dan membuat mereka sesat. Kenapa keluar kata-kata jangan menyalahkan saudara? Kalau kita baca dalam perikop ini, adanya di dalam masyarakat yang mempunyai iman yang besar dan bisa memakan segala makanan tidak berpantang, ya. Dan ada orang yang berpantang sebagian makanan, ya, seperti contoh si A makan babi, ya, bisa. Si B tidak makan babi. Apakah kedua orang ini harus kita hakimi? Tidak. Kalau dia memuji dan memuliakan Tuhan makan babi, silakan. Dan si B juga kalau dia memuji Tuhan dan memuliakan dia tidak makan babi, jalankan. Tidak masalah. Jangan saling menyalahkan. Dan di kita pun, di negara kita pun ada namanya makanan haram dan makanan yang halal dalam kelompok agama tertentu. Tapi bagi kita, setelah Petrus langsung berhadapan dengan Tuhan Allah, dan Tuhan Allah memberikan semua binatang di hadapan Petrus, makan dan sembelihlah. Petrus kaget, loh, ini tidak, ini ada berpantang, ini tidak boleh kami makan sesuai hukum. Tapi Tuhan Allah mengatakan, ya, yang haram itu apabila keluar dari mulut, dan kalau sudah masuk dalam daging itu semua adalah halal.
silahkan makan. Dari situlah maka semua makan makanan binatang itu semua tidak ada yang diharamkan lagi. Kalau dalam perjanjian lama benar, ada memang tidak boleh dimakan ya. Aturannya berkuku ini bersama banyak macam-macam. Dan pada saat Petrus langsung datang, Allah memberikan bagi dia tirai semua binatang, sembelih dan makanlah. Maka Petrus mengatakan, menyampaikan itu kepada semua bangsa Yahudi. Tidak ada lagi yang diharamkan yang sesuai dalam perjanjian lama. Setelah itu Petrus langsung menyaksikan langsung bahwa Allah memberikan kepada dia. Nah, itulah ayat ini. Jadi apa makna daripada perikop ini? Jangan menyalahkan saudara dan membuat mereka sesat. Apa makna? Ayat ini menekankan pentingnya saling menerima sesama dan menghargai perbedaan dalam komunitas iman, ya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kebiasaan dan keyakinan pribadi. Jadi ada kebiasaan dan keyakinan pribadi mungkin berbeda, tapi jangan saling menyalahkan, jangan saling menyesatkan. Nah, dalam konteks ini ya, setiap individu diminta untuk tidak menghakimi satu sama lain, melainkan saling mendorong untuk hidup dalam kasih dan pengertian. Jadi kalau kita berbeda pendapat atau berbeda selera, apapun itu, kita tetap saling menghormati. Itu sama dengan seperti satu tubuh manusia. Banyak anggota tubuh. Ada jantung, ada mata, ada telinga, ada hidung, ya, ada otak, ada hati. Semua itu berfungsi dalam tubuh kita, khususnya jantung, memompa darah sepanjang 195 km setiap hari. Coba, apakah pernah jantung berkata, saya lebih penting, karena tanpa saya kalian pasti mati? Ya benar. Coba istirahat jantung 1 jam aja, atau 30 menit beristirahat, selesai. Tapi dia tidak mengatakan saya lebih penting. Atau mata, Anda tidak bisa kemana-mana kalau tidak saya tunjukkan jalan. Bagaimana Anda bisa melihat? Hanya diam aja di rumah. Itu fungsi mata. Tapi dia tidak pernah mengatakan itu. Atau mulut. Kalau saya tidak mengunyah makanan, bagaimana bisa Anda hidup? Dari mana? Nah, jadi walaupun dalam impuls mungkin bisa diimpuls hidup, tapi tertentu ya. Nah, jadi artinya tidak ada yang saling menunjukkan dialah lebih penting. Nah, demikian juga lah dalam jemaat yang dikatakan di sini bahwa jemaat itu berbeda latar belakang, berbeda etnis, berbeda pendidikan, tapi disatukan dalam nama Yesus Kristus. Demikian juga selera. Di sini tadi ada orang yang imannya besar, memakan semua makanan, tidak ada pantang satupun. Tapi ada orang imannya sedikit kecil, dia berpantang sebagian makanan, saya nggak boleh makan ini. Tapi jangan saling menghakimi. Kalau dia berpantang makanan untuk memuliakan Tuhan, kata Yesus, lakukan. Kalau dia makan makanan segalanya juga demi memuliakan Tuhan, why not? Jangan saling menyalahkan. Itu adalah merupakan ada kebiasaan dan pola pikir. Menjaga toleransi yang baik. Jangan saling menghakimi. Itulah pentingnya ayat ini. Jadi pesan moralnya adalah ayat ini menekankan pentingnya saling menghargai dan menerima satu sama lain. Kemudian
Apa pembelajaran dari perikop ini? Mari kita lihat pembelajaran. Bila ada orang iman besar yang boleh makan apa saja, dan ada orang yang iman yang kecil yang berpantang sebagian makanan, jangan saling menyalahkan, jangan saling menghakimi. Lakukanlah itu semua dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Itu kuncinya. Kemudian pembelajaran yang kedua, ya, menghindari sikap saling menghakimi, dan sebaliknya mengutamakan kasih dan pengertian di antara anggota jemaat. Jadi konsepsi sistem saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling menentukan, dan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, menjaga hidup toleransi dan setiap jemaat sebagai ciptaan Tuhan Allah yang sempurna sesuai dengan gambarnya. Jadi jangan pernah ada membenci orang, walaupun dia menyakiti kita. Maka kembali katakan, kasihanilah musuhmu. Bagaimanapun dia adalah ciptaan Tuhan. Jadi untuk mengasihi musuh, itu kita mengingat bahwa semua manusia ciptaan Tuhan. Maka wajib hukumnya, siapapun dia, kalau kita menyayangi ciptaan Tuhan, apakah musuh, apakah kawan, apakah dia melawan kita, apa beda etnis, beda agama, cintai musuh, baik di luar agama. Maka sekarang perdebatan apologet, jangan sampai ada saling menyalahkan. Mari kita jalankan apa yang dikatakan dalam Rasul Paulus dalam kitab Rom, bahwa jangan saling menyalahkan. Ada imannya kecil berpantang sebagian makanan, ada orang imannya besar bisa makan segalanya. Jalankan dengan baik, ya. Nah, dalam saat ini, besok kita mulai menghargai teman kita agama Islam yang mulai menjalankan bulan suci atau puasa. Mari kita hargai. Kita harus menghargai perbedaan, kita hormati, kita jaga. Jangan sampai iman mereka rusak karena kita, atau mereka bisa batal berpuasa gara-gara kita. Tapi kita hormati. Demikian juga teman yang berpuasa, jangan misalnya menunjuk, oh saya berpuasa, sehingga melarang semua untuk makan sama seperti mereka. Jangan, ya. Kau lakukan puasa, lakukanlah itu memuji dan memuliakan Tuhan. Kau lakukan juga tidak berpuasa, lakukanlah itu memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi sama, ya. Semua dalam rangka memuji dan memuliakan Tuhan. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembelajaran yang keempat adalah Roma 14 ayat 3, dikatakan di sini. Siapa yang makan tidak boleh menghina yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan tidak boleh menghakimi yang makan, sebab Allah telah menerima dia. Jadi yang makan dan yang tidak makan jangan menghakimi. Allah menerima dia. Yang puasa dan yang tidak berpuasa jangan saling menyalahkan, karena Allah menerima dia. Jadi itulah perikop bacaan malam dan bacaan pagi pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Perikop hari ini adalah doa syukur karena percaya kepada Yesus. Nah, pertama-tama melalui Yesus Kristus saya berterima kasih kepada Allah, ya, karena saudara-saudara sekalian, sebab seluruh dunia sudah mendengar bahwa kalian percaya sekali kepada Yesus. Jadi pada waktu itu Paulus, ya, itu jemaat di Roma, orang Roma sangat banyak dengan gebrakan Paulus percaya kepada Yesus. Karena Paulus adalah salah satu contoh yang bisa menyatakan habis gelap terbitlah terang. Dalam kegelapan dia menghina Kristen dan mencari orang-orang Kristen untuk dianiaya. Tapi setelah dia bertobat kembali kepada Yesus, hidup terang. Habis gelap terbitlah terang. Itulah semboyan daripada Paulus. Nah, maka di sini dia mengatakan berterima kasih, ya, kepada jemaat yang ada di Roma,
Karena semua dunia sudah mengetahui bahwa mereka percaya Yesus. Sekarang apa makna perikop ini? Mari kita lihat ya. Sebelum kita masuk dalam makna perikop ini, lebih dulu kita tetap nyatakan pedoman kita dalam bulan Februari. Hari ini terakhir Februari, pedoman kita tetap dengan topik yang sama. Besok Maret akan baru. Bukan seperti sekarang pedoman kita. Ada pedoman yang ditetapkan oleh pimpinan HKBP di seluruh Indonesia. Namun ini terakhir pedoman kita adalah mengandalkan kekuatan Tuhan sebagai sumber kekuatan, mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan untuk dalam rangka mengasihi dan menjala manusia. Menjala manusia artinya memberitakan firman Tuhan kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi dasar kita adalah Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Itulah dasar kita dalam mengasihi dan memberitakan firman Tuhan. Dijabarkan dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, bahwa Allah adalah perlindungan dan kekuatan yang mampu menolong kita setiap saat. Jadi Allah adalah perlindungan dan kekuatan yang mampu menolong kita setiap saat. Nah, dengan paradigma atau pandangan Allah adalah sebagai perlindungan dan kekuatan yang mampu menolong kita setiap saat, maka biarpun bumi berubah, gunung-gunung bergoncang di dalam laut, dan bukit-bukit gemetar, dan banjir bandang melanda, dan juga ombak menggelora, kita tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan perlindungan dan keamanan kita. Jadi sudah jelas security minded kita adalah Tuhan, perlindungan dan keamanan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini yang tadi, bahwa Roma 1 ayat yang ke-8, doa syukur percaya Yesus. Paulus mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang ada di Roma ya, karena orang Roma sudah banyak percaya kepada Yesus dan sudah terkenal di dunia. Apa makna perikop ini? Mari kita lihat. Ayat ini ya menyampaikan bahwa Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena iman orang-orang di Roma yang telah dikenal di seluruh dunia ya. Ini menegaskan pentingnya peran yang otentik dan bagaimana kabar baik dapat menyebar melalui kesaksian seseorang. Nah, jadi dengan menyebar di Roma dan sudah dikenal orang bahwa orang Roma itu sudah percaya Yesus Kristus. Inilah yang Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena peran seseorang bisa mengubah suasana. Artinya peran Paulus sangat mempengaruhi banyak orang Roma percaya kepada Yesus. Apa pesan moral daripada perikop ini? Dengan iman percaya pada Yesus Kristus, maka membuat kita semakin bersemangat dalam menyebarkan dan mengajarkan firman Tuhan kepada semua orang. Jadi, dengan iman percaya kepada Yesus, itu membuat kita semakin bersemangat dan berhasrat dalam menyebarkan dan mengajarkan firman Tuhan kepada semua orang. Dan diilhami dengan topik kita dalam bulan Februari ya, mengandalkan Tuhan
sebagai sumber kekuatan dan pengharapan dalam menjalankan kasih dan menjala manusia. Artinya memberitakan firman Tuhan. Inilah pesan moral daripada perikop ini. Kemudian apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini? Mari kita lihat. Pertama, kekuatan iman yang hidup mampu menarik perhatian banyak orang. Jadi iman yang kuat dan teguh, orang akan melihat, wah, ini benar-benar orang ini adalah kuat imannya dan tabah. Itu bisa menarik perhatian orang. Kemudian pembelajaran yang kedua, Paulus mengucap syukur kepada Tuhan atas iman orang-orang di Roma, dan bukan hanya karena iman mereka, tetapi juga karena pengaruhnya yang luas. Jadi bukan karena iman-iman aja yang bisa membuat mereka menjadi lebih baik, tapi pengaruhnya bisa lebih luas. Artinya bisa mempengaruhi orang lain. Misalnya ada saudara sudah percaya, berada di luar lain, akan diberikan percaya. Demikian juga nanti dia dalam lingkungan komunitas. Dari sanalah tersiar berita itu, semakin hari semakin banyak, semakin meluas. Dan tidak bisa terbendung karena dia dengan Roh Kudus yang menyampaikan kepada semua orang. Pembelajaran yang ketiga adalah tetap bersemangat mengajarkan dan menyebarkan firman Tuhan kepada semua orang sebagai contoh yang baik yang telah dijalankan oleh Paulus. Dengan statement dia, habis gelap terbitlah terang. Jadi contoh yang baik dalam penyebaran firman Tuhan adalah Paulus. Walaupun dia di penjara, di kerangkeng, dia tidak henti-hentinya memberikan firman Tuhan. Dalam penjara, dia mengirim surat. Kalau dia bertemu, dia dengan halus mengajak orang. Tapi kalau dalam tulisan, dia kadang-kadang keras mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus, di Roma, di Filipi, ya, Tesalonika. Dia sangat keras. Dan dia mengatakan sangat keras, kenapa? Karena kalau dalam tulisan, orang akan sempat berpikir. Ya, tapi kalau dia berhubungan langsung, orang mendengar tidak sempat berpikir. Tapi kalau dalam tulisan, bisa baca dan berpikir, merenung. Itulah dikatakan Paulus, kalau dia berhadapan dengan orang, dia sangat halus memberikan berita firman Tuhan. Tapi kalau dia menulis surat, dia akan kencang dan keras. Dan kita lihat memang surat Apostol Paulus, kiriman-kirimannya kepada jemaat yang ada di Filipi, di Tesalonika, dan di Korintus, dan di Roma itu sangat jelas. Ya. Nah sekarang dalam pembelajaran 4 dalam perikop ini, belajar pentingnya pengaruh positif dan satu individu atau komunitas dalam menyebarkan kabar baik sebagai tanggung jawab moral, hidup dalam iman autentik dan mampu menjadi teladan yang baik bagi orang lain di sekitarnya. Jadi individu dan komunitas dituntut untuk berpengaruh positif di dalam lingkungan, di dalam komunitas, dan dimanapun dia berada. Bisa menjadi role model dan teladan, sehingga banyak orang lain yang mengikuti dia. Dan jangan sampai kita menyalibkan Yesus kedua kali. Dia mati di salib, kemudian kita salibkan lagi dia. Kenapa? Karena apabila orang mencaci Yesus karena perbuatan kita, itulah kita menyalibkan Yesus kedua kalinya. Artinya begini, wah, ini katanya dia pengikut Yesus, tapi kelakuannya begitu. Apa benar enggak Yesus itu Tuhannya? Jadi orang meragukan Yesus sebagai Tuhan karena perbuatan kita. Tapi kalau ada orang mengatakan, wah, berarti Yesus itu benar-benar Tuhan ya, karena mereka sangat baik, contoh, wah. Sehingga banyak orang yang akan mengikut.
Tapi kalau orang mencaci, banyak orang kan ya mungkin mualaf atau meninggalkan Yesus. Marilah kita supaya orang mencintai Yesus karena perbuatan kita yang bisa jadi role model. Itulah pembelajaran daripada perikop ini. Sekarang kita masuk dalam conclusion. Ya. Apa kesimpulan kita? Saya tetap mengajak kita untuk mengajukan 3 pertanyaan besar. Ya. Pertanyaan pertama, ya. Seberapa besar pengaruh iman seseorang terhadap lingkungan di sekitar mereka? Seberapa besar pengaruh mereka? Mari kita lihat, ya. Iman seseorang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap lingkungan, ya, di sekitarnya, termasuk dalam cara mereka berinteraksi dengan orang lain dan mengambil keputusan. Jadi dalam cara berinteraksi dan mengambil keputusan itu bisa dilihat orang, sikap dan perilaku kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ya, iman yang kuat dapat memancarkan kasih atau karakter Allah, pengharapan dan sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Ini menciptakan atmosfer yang positif dalam lingkungan. Jadi di sini saya katakan, seberapa besar pengaruh iman seorang terhadap lingkungan, inilah bisa menciptakan atmosfer yang baik dalam lingkungan. Dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan, ya, Yesus mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Inilah, dengan perbuatan kita, cahaya kita, terang kita, orang menjadi terberkati, sehingga mereka memuliakan Bapa yang di surga, bukan mencaci maki seperti tadi. Inilah pengaruh kita terhadap lingkungan. Ayat ini mengajarkan bahwa iman seseorang bukan hanya mencakup, ya, hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi iman kita itu bukan hanya mencakup hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana iman tersebut terlihat dalam tindakan sehari-hari. Kelihatan tindakan dan nyata. Ini tertulis dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi berbuat, pelaku firman. Dengan kita mempunyai firman, harus kita lakukan dengan tindakan. Nah, kemudian bila kita hidup dalam iman yang kokoh dan nyata, ya, maka dapat menjadi contoh yang baik bagi orang lainnya. Jadi tindakan terpuji akan menarik orang lain kepada Tuhan. Jadi orang lain bisa tertarik kepada Tuhan kita dengan perlakuan kita. Dalam konteks perbuatan dan tindakan, pengaruh iman pada komunitas dan individu sangat memengaruhi dan dapat menerangi hati dan pikiran orang-orang di sekitar kita. Jadi terang kita bisa bercahaya kepada orang-orang di sekitar kita dan menerangi mereka untuk hormat kepada Tuhan yang kita sembah. Dan contoh hal-hal tersebut kita mengacu pada Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Apa dikatakan? Dan hal inilah tersebut kita mengenal buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah-buah roh. Dan inilah yang bisa mempengaruhi iman seseorang
terhadap lingkungan di sekitar mereka. Itulah jawaban yang pertama. Kemudian sekarang pertanyaan yang kedua. Kita lihat. Apa langkah konkret yang dapat diambil untuk memperkuat iman dalam komunitas? Langkah konkret untuk memperkuat iman dalam komunitas apa? Mari kita lihat ya. Memperkuat iman dalam komunitas merupakan hal yang penting untuk persaudaraan dan juga untuk membuat spiritualitas kita ya bersama. Jadi adanya ya memperkuat iman dalam komunitas merupakan hal yang penting untuk ya persaudaraan dengan membangun spiritualitas yang efektif. Nah, dalam konteks Alkitab ya, dalam konteks Alkitab bahwa komunitas Kristen diajukan untuk saling mendukung, membangun dan menjaga iman satu sama lain sesuai dengan ajaran Yesus dan rasul-rasulnya. Jadi adanya saling mendukung, saling menghargai, dan saling membangun antara yang satu dengan yang lain. Inilah yang dikatakan konsepsi sistem. Ya, memperkuat iman dalam komunitas harus menjadi konsepsi sistem. Saling mendukung, saling menghormati, saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Langkah konkret. Salah satu langkah konkret ya yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan kebersamaan melalui ya persekutuan rutin, baik dalam bentuk ibadah-ibadah, studi Alkitab, maupun ya diskusi mengenai iman. Jadi adanya pertemuan rutin dalam ibadah. Seperti contoh, dalam peduli misi desa diadakan Zoom setiap pagi dari jam 6 sampai jam 8. Di sini kita diskusi iman dan mendengarkan khotbah yang sangat aspiratif. Nah, inilah dikatakan jangan meninggalkan persekutuan pertemuan ibadah, dan seperti Zoom itu adalah sangat penting. Mari kita luangkan waktu kita hanya 2 jam untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum memulai aktivitas, mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 8 ya. Itu sangat baik untuk memperbarui iman kita. Jadi istilahnya adalah recharging, untuk dicas kembali. Dan dari sana kita mendapatkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman untuk share tentang nilai-nilai kebenaran daripada firman Tuhan. Dan peduli misi desa yang diketuai oleh Bapak Amir Aritonang itu sudah bagus dalam mempersatukan umat untuk kebersamaan di dalam iman. Nah, dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan agar kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti kebiasaan beberapa orang. Ada kebiasaan beberapa orang. Apa kebiasaan beberapa orang? Ya, lebih mementingkan rekreasi di hari Minggu daripada beribadah ke gereja. Ini banyak kebiasaan orang seperti itu. Ada undangan rekreasi, kita ke sana. Ya, dia tidak ke gereja. Karena dikatakan rekreasi ya ini belum tentu 2 kali dalam
setahun. Tapi kalau ke gereja tiap minggu, ada pendapat seperti itu adalah salah besar. Mau satu kali beribadah, yang namanya ibadah itu harus dihadiri selama kita masih sehat. Tapi kalau kita mengalihkan perhatian untuk rekreasi di hari Minggu, itu yang kurang pas ya. Kepada orang-orang yang merencanakan rekreasi setiap hari Minggu, robahlah. Minta supaya rekreasi dirubah menjadi hari Sabtu, sehingga tidak mengganggu ibadah kita pada hari Minggu. Ini saran saya kepada semua teman-teman yang merencanakan rekreasi pada hari Minggu. Beristirahatlah dan berdoalah di rumah ibadah. Nah, kemudian membangun kebersamaan melalui pertemuan rutin tidak hanya memperkuat iman individu, tetapi juga memperkokoh ikatan dalam komunitas kita. Jadi pertemuan-pertemuan itu semakin mempererat hubungan yang baik di antara sesama. Pertanyaan yang ketiga, terakhir. Bagaimana cara untuk memastikan bahwa kesaksian iman kita dapat menjangkau orang lain dengan cara yang positif? Kesaksian kita bisa menjangkau orang. Bagaimana cara kita? Kesaksian iman kita memiliki kekuatan untuk menjangkau dan mengubah hidup orang lain secara positif, dan apabila disampaikan dengan tulus dan konsisten dalam perilaku kita sehari-hari. Hal ini sejalan dengan ajaran Alkitab yang menggarisbawahi pentingnya menjadi teladan bagi semua, kesaksian iman yang tulus dapat menjangkau hati orang-orang di sekitar kita dan menginspirasi mereka untuk mengenal Tuhan mengacu pada realitas atau Alkitab pasal 5 ayat 16, yaitu terang bercahaya. Tadi sudah kita baca bahwa terangmu supaya dilihat orang, supaya bercahaya. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, Yesus mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan melakukan, dan juga memuliakan Bapamu yang di sorga. Itulah cara kita untuk memastikan bahwa kesaksian iman kita dapat meningkatkan atau menjangkau orang lain dengan cara yang positif. Itulah jawaban daripada pertanyaan yang ketiga di Matius 5 ayat 16, yaitu kita terang yang ada pada kita menerangi di sekitar kita, sehingga mereka juga dengan terang yang kita berikan dapat membangun komunitas yang baik antara yang satu dengan yang lain. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menjadi kekuatan bagi kita untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.